Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dalam program Renungan Hikmat Pagi GKI Karangsaru pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi dan hari ini. Kami mau serahkan semuanya kepadamu, pimpin jalan dan langkah kami sesuai rencana dan kehendak-Mu. Sebentar kami akan membaca firman-Mu, kiranya firman-Mu dapat kami aplikasikan di kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami selalu berdoa, mengucap syukur, dan memohon ampun. Amin. Tema hikmat pagi kali ini, Kristus pendamaian kita. Nats diambil dari Roma 3 ayatnya yang ke-25 yang berbunyi demikian. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian melalui iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan kebenarannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara sekalian. Saudara, kita mungkin sering mendengar atau setidaknya kita pernah mendengar kalimat seperti ini. Yesus telah mendamaikan relasi kita dengan Allah. Kita mungkin sering mendengarnya atau pernah mendengarnya, tetapi mungkin kita kurang mengerti apa maksudnya Tuhan Yesus mendamaikan kita dengan Allah. Nah, hari ini kita akan merenungkan bahwa karya Tuhan Yesus yang satu ini justru berperan sangat vital di dalam kehidupan kita sebagai manusia berdosa. Jadi semenjak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, hal tersebut membuat relasi manusia dengan Allah menjadi hancur. Letak utamanya adalah karena Allah begitu kudus. Bahkan malaikat serafim sampai harus menutupi muka mereka di hadapan kekudusan Allah. Yesaya 6 ayat 2-3. Kekudusan yang sama membuat Yesaya jatuh tersungkur. Sebab kekudusan itu menampakkan dengan jelas siapa manusia berdosa yang berhadapan dengan kesucian Allah yang tiada tara. Kekudusan Allah itulah yang membuat noda kecil saja dari dosa manusia menjadi sesuatu yang tidak bisa diampuni. Relasi yang sudah rusak dan hancur karena dosa membuat manusia tidak dapat berelasi dengan Allah sehingga memerlukan jalan pendamaian jika mau ada relasi yang damai antara manusia dengan Allah. Maka saudara, untuk mendamaikan relasi ini, Allah yang turun tangan. Sebab manusia tidak mungkin bisa mendamaikan dirinya dengan Allah. Agar ada relasi yang damai, maka harus dipastikan. Yang pertama, hukuman atas dosa yang telah manusia perbuat dapat ditanggung dan dibayar. Yang kedua, kuasa dosa yang membuat manusia terus-menerus berdosa harus dicabut supaya manusia bisa hidup kudus bagi Allah. Ini seperti dua sisi di dalam satu koin. Karena dosa adalah pelanggaran terhadap kekudusan Allah, maka pelanggaran itu harus dibayar dengan adil. Dan manusia, supaya tidak lagi hidup dalam dosa dan menimbulkan relasi yang retak lagi, maka kuasa dosa harus diambil dari manusia. Nah, itulah pendamaian yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus menjadi jalur pendamaian antara kita dengan Allah dengan cara memberikan dirinya sebagai penerima murka Allah, sekaligus yang mencabut kuasa dosa dalam diri kita dan mengerjakan pengudusan di dalam kita. Dengan begitu, relasi manusia berdosa dengan Allah dipulihkan. Meskipun dalam perjalanan iman kita ke depan, kita masih akan jatuh dalam dosa, sebab memang natur kita atau bawaan kita sejak lahir adalah manusia berdosa. Tapi dosa tidak lagi mengikat kita, dan dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Sehingga di dalam Kristus, orang percaya semakin hari semakin dikuduskan. Orang percaya bisa menolak untuk berbuat dosa. Lebih lagi, tidak ada hukuman atau murka atas kita, karena Tuhan Yesus Kristus telah mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Tuhan telah mendamaikan relasi kita dengan Allah.
Jadi jangan kita menciderai relasi dengan Tuhan dengan terus-menerus hidup dalam dosa. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan karena Kristus mau datang ke dalam dunia, menyelesaikan persoalan dosa kami, memulihkan relasi yang telah hancur karena dosa. Tuhan, ampuni kami kalau seringkali kami gagal untuk menghidupi anugerah yang begitu indah ini. Roh Kudus, mampukan kami, kuasa-Mu kiranya yang akan terus membimbing kami untuk menolak dosa, untuk hidup di dalam kebenaran Kristus, sehingga hidup kami mencerminkan kemuliaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani aktivitas panjang hari ini dalam anugerah Tuhan. Teruslah cerminkan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.